Mereka yang tidak pernah berjuang tidak akan pernah mengerti arti sebuah perjuangan. Mereka yang terbiasa disuapin, mereka yang terbiasa dimanja, akan selalu dininabubukkan dengan dongeng-dongeng di dalam kepompong bahwa Anda adalah yang terbaik. Anda baik-baik saja jika berada di dalam kepompong ini. Dunia di luar kepompong itu adalah dunia yang sangat berbahaya dan penuh dosa. Ketika teknologi internet dan informasi bisa diakses oleh siapapun, mereka yang biasa dimanja, mereka yang biasa disuapin, mereka yang biasa dininabubukkan akan terkejut dan bingung. Mereka hanya mempunyai dua pilihan saja. Pilihan pertama, tetap berada di dalam zona nyaman mereka, yaitu ingin selalu dimanjakan, ingin selalu dininabubukkan, dan serta menidakkan semua fakta-fakta empiris yang tersaji. Dan tentu saja selalu bernostalgia tentang zaman kegemilangan beratus-ratus tahun yang lalu. Pilihan kedua, mereka mencerna dan menerima semua fakta-fakta empiris itu, baik secara terbuka ataupun secara diam-diam. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbedaan kosakata berdasarkan dua rujukan utama yang resmi, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia, dan semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Benci kepada kepura-puraan, cinta kepada keadilan, kemanusiaan. Jadi saya menaruh harapan yang tinggi. Ya. Saya hanya mampu bawa dalam keadaan negara sekarang dengan pengalaman yang lalu, perpecahan kaum, agama, rasuah yang menjadi sistemik dalam negara kita, maka saya hanya memberikan ruang, saya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak muda berfikir secara kritis. Jangan jadi macai, jangan jadi wala, guna fikiran, dengar, nilai dengan baik. Ketika saya membaca beberapa komentar dari netizen Malaysia yang menuduh saya bahwa saya memblokir, bahwa saya menghapus semua komentar netizen Malaysia. Menurut saya ini sebuah tuduhan yang lucu. Justru saya menginginkan banyak komentar-komentar ajaib dari netizen Malaysia, karena banyak komentar dari netizen Malaysia itu layak untuk diberi respon, layak untuk dianalisa, dan layak untuk dijadikan bahan diskusi kita ini. Jadi, tidak masuk akal kalau saya justru ingin menghapus semua komentar-komentar dari netizen Malaysia. Itu nggak masuk akal. Kecuali kalau Anda menggunakan logika berpikir yang waham mungkin ya. Saya nggak tahu. Dalam video kali ini, saya akan berbicara dua topik yang ringan-ringan saja. Topik pertama ini adalah sebuah topik selingan, di mana saya akan menganalisa dan saya akan memberikan jawaban kepada salah satu netizen Malaysia yang memberikan komentar tersebut. Makin tua, makin bodoh. Baik, berarti saya bodoh, Anda pintar. Baik. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura dah selaraskan bahasa Melayu di tahun 1970-an.
setahu saya. Pertama, menurut Konstitusi Indonesia tahun 1945, bahasa resmi di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi Indonesia tidak akan mungkin melakukan atau menyelaraskan bahasa Melayu. Pada tahun 1970 itu Brunei belum merdeka. Brunei itu baru merdeka tahun 1985. Jadi secara fakta Anda sudah salah. Kalau Anda berbicara tahun 1970, yang lebih tepatnya adalah tahun 1972. Didirikan Majelis Bahasa Indonesia Malaysia atau disingkat MBIM. Tanggal tersebut ditandatangani memorandum antara Tun Hussein On, Menteri Pendidikan Malaysia, dan Masyuri Saleh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi bukan bahasa Melayu ya. Perhatikan deh, perhatikan baik-baik. Majelis Bahasa Indonesia Malaysia. Jadi bukan bahasa Melayu. Paham ya? Nah, kemudian apa yang terjadi? MBIM ini berubah menjadi Mabim ketika Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota tetap pada tanggal 4 November 1985. Singapurnya mana, Mas? Anda menuliskan Singapura kan tadi? Singapurnya mana? Singapura itu hanya sebagai observer atau pemerhati saja. Singapura tidak pernah bergabung di dalam Mabim. Jadi fakta yang Anda tuliskan itu salah. Saya teruskan membaca komentar Anda ya. Tapi SDM rendah akan sibuk mencari alasan. Saya nggak mencari alasan. Saya menggunakan 2 kamus resmi. Kamus pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kamus resmi kedua adalah Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah menggunakan 2 kamus resmi itu SDM-nya rendah? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Kamus Melayu Malaysia itu kualitasnya rendah? Saya teruskan membaca komentar Anda ya. Video tempo hari siap cari hutang warga Malaysia. Nampak sangat iri hati. Itu ya yang mengenai PT-PTN itu, yang apa, yang macet itu ya, yang mereka nggak bayar hutang. Berapa orang? 430.000 orang. Penunggak hutang yang bahkan sudah puluhan tahun lulus dari universitas tapi nggak ada niat untuk membayar hutang pendidikan itu kan ya, yang totalnya itu sekitar 6 billion ringgit itu kan ya. Oh itu. Kemudian yang kedua itu yang mengenai MARA itu kan. MARA itu adalah lembaga keuangan yang membantu Bumi Putra Melayu, di mana 49% dari yang meminjam di MARA itu semuanya menunggak hutang. Yang itu, pertama, informasi itu adalah informasi resmi dari Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, dan yang kedua, informasi dari Wakil Menteri Malaysia dan juga Ketua MARA itu sendiri. Jadi informasi itu resmi. Yang kedua, Anda mengatakan nampak sangat iri hati. Ngapain saya iri dengan orang punya hutang banyak itu ngapain? Hanya orang yang kurang berpikir, hanya orang yang kurang akal saja yang iri melihat orang punya hutang banyak. Kita teruskan. Di Jakarta, seks online persundalan. Wah, ini Anda udah ngomong di luar topik ini ya. Karena topik saya kan berbicara tentang bahasa dan pernak-pernik tentang Malaysia. Kalau Anda tidak mengerti arti kosakata pernak-pernik, Anda silahkan lihat sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak ada definisi kosakata pernak-pernik di dalam Kamus Melayu Malaysia. Nah, Anda sudah berbicara tentang kata persundalan di Jakarta. Mari kita lihat, apa definisi persundalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perihal bersundal, buka kurung, menyundal, tutup kurung, atau sinonimnya pelacuran. Apakah ada kosakata persundalan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Perihal bersundal, buka kurung, menyundal, tutup kurung, sinonimnya pelacuran. Tumben definisinya 100% sama. Biasanya urutan kosakatanya aja diubah-ubah. Ini sekarang 100% sama. Mulai dari pemilihan kosakata sampai urutan kosakatanya juga sama.
disebabkan komentar netizen Malaysia yang tidak nyambung ini, di mana saya berbicara tentang perbandingan kosakata atau pernak-pernik tentang Malaysia, dan tiba-tiba netizen Malaysia ini mengatakan tentang persundalan di Jakarta, maka adalah tanggung jawab saya untuk memberikan fakta agar netizen Malaysia ini tidak seperti katak di dalam sumur. Jika saya menggunakan logika yang tidak waras dengan cara netizen Malaysia yang mengatakan bahwa saya iri hati melihat warga Malaysia yang banyak hutang, yang menunggak hutang, maka sekarang saya balikin dong pertanyaannya. Apakah Anda iri? Kalau memang di Jakarta ada persundalan, apakah Anda iri agar di Kuala Lumpur juga ada persundalan? Saya tidak akan menanyakan itu, karena saya masih mempunyai logika yang sehat. Justru pertanyaan saya adalah seperti ini. Berhubung Anda mengatakan di Jakarta seks online persundalan, pertanyaannya saya balik. Apakah di Kuala Lumpur tidak ada persundalan? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. 36 individu ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Mont Kiara dan Puchong kerana disyaki terlibat dalam aktiviti persundalan seks bebas atau swinger dalam talian. Menurut polis, mereka yang ditahan dalam serbuan Ahad dan Selasa lalu termasuk penjawat awam dan pelajar Universiti Awam. Operasi yang turut disertai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi itu susulan risikan sejak Jun dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Membuat serbuan di RT Kondominium Mont Kiara telah menahan sekumpulan individu yang dinamakan sebagai PET-GB. PET Gangbang di daerah Sentul, Kuala Lumpur. Dalam tangkapan itu seramai 34 orang ditangkap. Ianya melibatkan warga negara Malaysia juga melibatkan warga negara asing. Saya bagi detail di sini. 2 lelaki Cina, 6 perempuan Cina, 7 perempuan Melayu umur 19 hingga 41, 7 lelaki Melayu, 5 lelaki India, 2 perempuan India, 1 warga Perancis, 1 warga Cina, 1 warga Nigeria, 1 warga Republik Czech dan 1 perempuan Filipin. Jelasnya semua yang ditahan berusia antara 19 hingga 41 tahun. 2 daripada individu yang ditahan merupakan pemilik laman sesawang yang mempromosikan aktiviti persundalan itu dalam talian. Menurut Fadil, apa yang membimbangkan adalah laman sesawang itu dilanggan oleh 147,000 ahli dan kebanyakannya rakyat Malaysia. Fadil berkata, modus operandi kumpulan itu dengan berselindung di sebalik laman sesawang yang menawarkan khidmat mencari kenalan dan mencari keuntungan. Antara aktiviti yang dijalankan, perkongsian kandungan lucah, menyediakan perkhidmatan seks dan swing iaitu bertukar pasangan seks. Bagi mengelak dikesan pihak berkuasa, kumpulan itu kerap menukar lokasi pesta seks yang dijalankan. Dari cuplikan video tersebut, video itu bukan hoax ya, video itu adalah video resmi dan itu yang memberikan jumpa pers itu adalah kepolisian Malaysia. Jadi saya bukan memberikan berita yang hoax. Fakta yang tersaji adalah terdapat pejabat awam. Pejabat awam itu kalau di Indonesia disebut pegawai negeri. Dan pegawai negeri itu di Malaysia biasanya jatahnya orang-orang Melayu. Koreksi saya kalau saya salah. Oke, itu pertama. Yang kedua, dari 36 orang yang ditangkap itu, 38% adalah orang Melayu. Fakta yang ketiga adalah 147.000 orang berlangganan website itu dan sebagian besarnya orang Malaysia. Nah, kembali ke pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apakah di Kuala Lumpur tidak ada persundalan? Saya teringat salah satu kalimat bijak. Ketika kamu menyampaikan kebenaran, maka akan ada 2 reaksi. Reaksi pertama, orang cerdas akan merenung, mengambil pelajaran, dan mencari makna di baliknya. Mereka terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri. Reaksi kedua, orang yang bodoh akan tersinggung, merasa diserang, dan menolak untuk melihat ke dalam. Mereka lebih sibuk mempertahankan ego daripada mencari kebenaran. Jadi kepada netizen Malaysia yang memberikan komentar ini, Anda orang pintar atau orang bodoh?
Sekarang kita ke topik kedua. Topik kedua ini adalah kita akan berbicara tentang dua kosakata dengan cepat saja. Kosakata pertama ini adalah permintaan dari netizen Indonesia yang meminta saya untuk membahas kosakata ketar-ketir yang sudah mulai banyak digunakan oleh netizen Malaysia. Beliau bertanya, apakah ada kosakata ketar-ketir di dalam Kamus Melayu Malaysia? Sebelum menjawab itu, mari kita lihat apa definisi ketar-ketir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketar-ketir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah khawatir, cemas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga terdapat kosakata ketar. Definisi pertama yaitu gentar atau sangat takut. Dan definisi kedua, berasa hampir seperti getir, buka kurung, pahit, agak pedas, tutup kurung. Di dalam Kamus Melayu Malaysia terdapat kosakata ketar. Definisi pertama adalah gentar, sangat takut. Ini sama persis, 100% sama dengan definisi pertama kosakata ketar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Udah setuju aja, nggak perlu ngotot-ngotot gitu. Relax. Sekarang mari kita lihat apa definisi kedua kosakata ketar di dalam Kamus Melayu Malaysia. Rasa pahit bercampur pedas, buka kurung, seperti getir, tutup kurung. Teman-teman perhatikan nggak? Di definisi kedua, di dalam Kamus Melayu Malaysia, itu hanya urutannya aja yang diubah-ubah. Pahit, agak pedas, getir itu diubah-ubah supaya tidak kelihatan sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau ada netizen Malaysia menggunakan kosakata ketar-ketir, itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan itu dipastikan meminjam kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah ngaku aja. Katanya kan 95% kosakata pinjaman nggak dipakai. Ternyata rame yang pakai kosakata ketar-ketir. Nah, sekarang mari kita masuk kosakata kedua, di mana kosakata kedua ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di dalam video sebelumnya. Saya berbicara tentang kosakata ketimbang. Nah, kenapa saya ingin berbicara lagi kosakata ketimbang? Karena ternyata kosakata ketimbang itu sudah dimasukkan, sudah dipinjam, sudah diadopsi oleh Kamus Melayu Malaysia. Nah, di dalam video sebelumnya saya berbicara jika kosakata ketimbang diadopsi, dipinjam dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya ingin melihat apa sinonimnya kosakata ketimbang yang akan ditulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Mari kita lihat dulu definisi ketimbang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketimbang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyatakan perbandingan. Dan sinonimnya adalah daripada. Dan apa yang terjadi? Kosakata ketimbang diadopsi, dipinjam oleh Kamus Melayu Malaysia, dimasukkan di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan dalam definisinya dituliskan bahwa itu menyatakan perbandingan atau perbedaan. Yang menariknya, sinonim dari kosakata ketimbang yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia itu adalah daripada. Kenapa ini menjadi menarik? Kenapa ini menjadi kontradiksi? Karena di dalam Kamus Melayu Malaysia, definisi kosakata daripada tidak satupun menerangkan, menjelaskan tentang perbandingan. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, daripada itu menyatakan perbandingan. Sebagai contoh, bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Melayu Malaysia. Tetapi di Kamus Melayu Malaysia, daripada bukan menyatakan perbandingan dan menjadi rancu, begitu kosakata ketimbang dipinjam, dibawa masuk ke dalam Kamus Melayu Malaysia, tapi sinonimnya daripada. Sedangkan daripada di dalam Kamus Melayu Malaysia tidak menyatakan perbandingan. Nggak konsisten kan? Kepada teman-teman yang ingin melihat lebih detail tentang kosakata ketimbang, silahkan klik tautan di sebelah kanan saya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan subscribe kanal ini. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!